Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari muatan mabal bahasa Indonesia masih di tema 2, subtema 2, manfaat hewan bagi manusia, dengan kompetensi dasar menguraikan pesan dalam dongeng untuk tujuan kesenangan. Tujuan pembelajaran kita adalah, ini, kalian harus bisa menceritakan kembali isi dongeng. Nah, hari ini kalian menceritakan kembali dalam bentuk komik. Ya, ayo membaca pembelajaran ke-6. Hari ini Benny ingin bercerita tentang dongeng yang pernah dibacanya. Benny terkenal pandai bercerita di antara teman-temannya. Ia bercerita tentang kuda dan keledai. Kuda dan keledai adalah hewan yang digunakan untuk mengangkut beban. Juga sering digunakan untuk alat transportasi atau alat perjalanan. Apakah kalian ingin tahu ceritanya? Kita baca bersama-sama yuk dongengnya di dalam hati. Kalau boleh dibacakan supaya kalian bisa dengar. Kalian bisa membaca bersama saya di dalam hati. Oke, kita baca bersama-sama. Kuda dan keledai yang syarat dengan beban. Pengarangnya Aesop. Siapa pengarangnya? Aesop. Pernah ada seorang pria yang memelihara seekor kuda dan seekor keledai. Kebiasaan pria tersebut memuati keledainya dengan beban yang berat. Keledai tersebut terhuyung-huyung karena beban yang terlalu berat. Sementara kuda berjalan dengan beban yang ringan. Pada suatu hari, mereka melakukan perjalanan. Keledai berkata kepada kuda, "Kuda, maukah kamu mengangkut sebagian dari beban saya? Saya merasa sangat tidak enak badan. Jika kamu mau membawa sebagian bebanku, mungkin saya akan cepat sembuh. Beban yang terlalu berat ini bisa membunuhku." Kuda hanya menendang-nendangkan kakinya. Ia berkata kepada keledai agar tidak usah mengeluh. Ia tidak mau diganggu dengan kata-kata keluhan. Keledai terhuyung-huyung selama perjalanan setengah kilometer. Tiba-tiba, ia terjatuh ke tanah dan mati. Si pemilik datang dan hanya bisa berpasrah dengan apa yang telah terjadi. Ia melepaskan beban dari keledai yang telah mati. Semua beban ditempatkan di atas punggung kuda. "Aduh," keluh kuda saat dia merasakan beban berat. Beban bertambah dengan berat tubuh keledai yang mati di atas kuda itu. Sekarang saya mendapatkan ganjaran karena sifat saya yang jelek. Kemarin tadi saya menolak menanggung sebagian beban keledai. Sekarang saya harus membawa seluruh beban, ditambah dengan berat tubuh teman saya yang malang ini. Ceritanya diambil dari www.rumahdongeng.com. Kalau kalian ingin tahu banyak tentang dongeng, silakan mengunjungi www.rumahdongeng.com ya. Oke, anak-anak, setelah belajar dari cerita tadi, kalian susunlah kata-kata di bawah ini sehingga menjadi sebuah pesan moral yang terdapat pada dongeng di tempat yang tersedia. Nah, kamu bantuan membutuhkan, bantulah maka orang terbantu akan juga yang kira-kira apa ya? Nah, masih ingat? Bila di awal kalimat cari yang ada huruf besarnya. Yang mana ya yang ada huruf besarnya? Iya, bantu.
itulah orang yang membutuhkan bantuan, maka kamu akan terbantu juga. Saya tidak menunjukkan di mana kalimat itu berada. Saya tidak mengulangi. Kalian harus belajar sendiri. Sudah saya ajari 1 kali ya. Oke, kalau sudah menuliskan ini di buku tulis, kalian lanjutkan dengan membuat cerita bergambar ya, alias komik ya. Cerita bergambar, tapi tidak usah diberi tulisan atau kamu beri tulisan, boleh, terserah ya. Di sini ada gambar, terus di sini ada kayak komik melingkar, ada kalimatnya gitu ya. Boleh. Jadi di sini gambarnya. Ya, ceritanya sama dengan ini, kamu buat menjadi 5 kolom gambar. Jadi kuda sedang apa, kira-kira seperti apa. Kudanya saya nggak bisa gambar. Sesederhana mungkin, cari, misalkan dibantu siapapun, boleh dibantu dalam arti apa? Diberi contoh yang menggambar tetap kalian sendiri. Kuda, gambarnya hewannya agak besar. Keledai seperti kuda tapi kecil. Nanti di sini ada gambar orang, ada gambar keledai yang di atasnya banyak barang-barang. Di sini ada gambar kuda. Sederhana saja gambarnya. Kalau bisa bagus, ya itu namanya lebih bagus. Yang penting gambarnya sendiri. Ayo kita mandiri, berusaha sendiri. Cari gambar di internet, ikuti gambar atau diberi contoh orang di sekitar kamu. Boleh diberi contoh, tapi tidak boleh digambarkan. Yang sekolah adalah kalian, yang berusaha kalian, supaya kalian nanti menjadi anak yang sukses. Oke, terima kasih dari saya. Ingat, kita harus mandiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.